Selama beberapa dekade, para ilmuwan telah menemukan planet-planet baru di luar tata surya. Hingga 2023, kita sudah menemukan lebih dari 5.000 planet. Dan banyak di antara planet-planet itu yang berpotensi punya kehidupan. Nah, kalau kalian sudah siap untuk berpetualang di luar angkasa, mari kita cari tahu planet-planet like Huni apa saja yang sudah ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. LP8909b dan LP8909c. Pasang sabuk pengaman, karena kita akan menuju ke LP8909, bintang katai merah yang berada pada jarak 105 tahun cahaya dari bumi. Bintang ini cukup dingin dibanding matahari dalam hal temperatur tentu saja. Temperaturnya sekitar 2593 derajat Celcius. Si kecil ini memang kecil, tapi penuh dengan kejutan. Misalnya, ada 2 eksoplanet yang mengorbit di sekelilingnya. Selain itu, kedua planet ini kemungkinan besar bersifat kebumian, artinya berbatu, sama dengan bumi. Pertama, ada LP8909b yang ditemukan pada 2022 dengan menggunakan teleskop TESS dan kemudian dikonfirmasi oleh teleskop Speculos. Planet ini merupakan bumi super dengan massa sekitar 13 kali massa bumi. Planet ini juga sedikit lebih besar dari bumi dengan radius sekitar 1,3 kali lebih besar. Dan kalau kalian mengira orbit Merkurius mengelilingi matahari itu cepat, tunggu saja sampai kalian mendengar tentang LP8909b. Diperlukan waktu sekitar 3 hari untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintangnya. Bayangkan kalian tertidur di musim dingin yang membekukan dan terbangun di musim panas yang terik. Tapi yang paling menarik perhatian di sini adalah LP8909c. Planet yang satu ini ditemukan oleh teleskop Speculos. Planet ini berada sedikit lebih jauh dari bintang dan membutuhkan waktu 2,5 kali lebih lama untuk mengorbit dibanding LP8909b. Planet ini juga sedikit lebih besar dari bumi. Tapi yang paling menarik dari planet ini adalah lokasinya yang berada di dalam zona laik huni bintang. Artinya, planet ini berpotensi punya air dalam bentuk cair di permukaannya dan iklim yang cocok untuk kehidupan. Sekarang, planet ini menjadi kandidat utama untuk dipelajari atmosfernya dengan menggunakan teleskop antariksa James Webb. Tapi tunggu dulu, gak hanya hal-hal menyenangkan yang ada di LP8909c. Planet ini juga sangat dekat dengan bintangnya, yang berarti planet ini penuh dengan radiasi yang berpotensi membuatnya kurang layak huni. Dan yang paling penting, planet ini terkunci secara tidal, sama seperti bulan. Artinya, satu sisi planet ini selalu menghadap ke bintang dan sangat panas, sedangkan sisi lainnya selalu berada dalam kegelapan dan sangat dingin. Model ilmiah menunjukkan planet ini bisa jadi lebih mirip Venus dalam hal atmosfer dan iklim. Dan Venus, kalian tahu, Venus gak dikenal sebagai planet yang ramah bagi manusia. Tapi terlepas dari semua tantangan itu, LP8909c tetaplah sebuah eksoplanet yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Siapa yang tahu rahasia apa yang disimpannya? Yuk lanjut ke kandidat berikutnya. GJ1002b dan GJ1002c. Sebuah tim ilmuwan internasional yang dipimpin oleh para peneliti di Instituto de Astrofísica de Canarias telah menemukan 2 planet mirip bumi yang berjarak 16 tahun cahaya dari tata surya. Keduanya mengitari bintang katai merah bernama GJ1002. Matahari kita adalah bintang katai kuning, yang artinya GJ1002 jauh lebih dingin dan lebih redup daripada matahari kita. Tapi nggak apa-apa, kedua planet ini berada sangat dekat dengan bintang induknya. Jadi seharusnya nggak terlalu dingin atau gelap. Kedua planet yang dinamai GJ1002b dan GJ1002c ini berada di zona laik huni bintang induknya, yang artinya keduanya bisa mendukung kehidupan. Selain itu, keduanya juga punya massa yang mirip dengan massa bumi. GJ1002b merupakan planet dalam dan membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk mengitari bintang induknya. Sedangkan GJ1002c membutuhkan waktu lebih dari 21 hari.
Kedua planet ini merupakan kandidat yang tepat untuk dipelajari atmosfernya dan bahkan bisa jadi target misi masa depan untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Yang paling penting, kedua planet ini berpotensi mendukung kehidupan dan itu sangat keren. Ditambah lagi, fakta bahwa kedua planet ini berada sangat dekat dengan kita, berarti kita mungkin bisa mengunjunginya suatu hari nanti. Ya, mungkin bukan kita, tapi siapa tahu kan? Dan mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan kehidupan luar angkasa di salah satu planet ini. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi yuk lanjut ke yang berikutnya. Kepler 1649c. Kepler 1649c yang juga dikenal sebagai eksoplanet yang hilang ditemukan kembali pada 2022 oleh para ilmuwan dengan menggunakan data dari wahana antariksa Kepler milik NASA. Eksoplanet ini terletak sekitar 300 tahun cahaya dari bumi dan mengorbit bintang kecil yang dingin bernama Kepler 1649. Ukurannya hampir sama dengan bumi dan sama seperti planet-planet sebelumnya, planet ini berada di zona laik huni bintangnya. Awalnya, data tentang planet ini dibuang begitu saja. Sebuah program komputer khusus bernama RoboVetter yang ditulis untuk menyaring volume data Kepler secara otomatis memberi label positif palsu pada kandidat ini. Dengan kata lain, program ini mengira kalau ada kesalahan atau gangguan. Untungnya, para peneliti memeriksa ulang hal-hal seperti itu. Dan ketika memeriksa ulang data, mereka berhasil menyelamatkan Kepler 1649c yang malang. Sekarang kita tahu kalau planet ini adalah planet kebumian, sama seperti bumi. Dan kalau memang mengandung air, mungkin saja ada kehidupan di sana. Tapi jangan berkemas dulu, masih banyak hal yang belum diketahui tentang Kepler 1649c. Misalnya, kita belum tahu seperti apa atmosfernya atau seperti apa permukaannya. Bisa jadi planet ini terkunci secara tidal, seperti halnya LP8909c. Hal itu nggak menyenangkan, karena itu Kepler 1649c layak untuk diteliti lebih lanjut. Mungkin planet ini bisa jadi tempat yang cocok untuk kita jadikan tempat berlibur di masa depan. Jangan lupa bawa tabir surya yang banyak ya, karena planet ini cukup dekat dengan bintangnya dan bisa jadi sangat panas. Kepler 1638b, eksoplanet ini terletak sekitar 5.000 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Cygnus. Planet ini juga berada di zona laik huni bintang induknya. Planet ini ditemukan pada 2020 oleh wahana Kepler melalui proses yang disebut transit. Wahana ini pada dasarnya mengambil sekumpulan foto bintang pada waktu yang berbeda. Setelah itu, program menganalisis foto-foto tersebut dan mencari bintik-bintik dan titik-titik kecil pada foto tersebut. Perubahan kecil pada kecerahan ini bisa jadi menandakan kalau ada planet yang sedang melintas di dekat bintang. Kepler 1638b agak aneh dibanding kebanyakan eksoplanet yang sudah ditemukan. Masanya 4 kali massa bumi dan punya radius 2 kali radius bumi, sehingga planet ini disebut sebagai eksoplanet bumi super. Periode orbitnya sekitar 260 hari, cukup dekat dengan bumi. Dan itu bagus. Akhirnya, setidaknya di suatu tempat musim dingin dan musim panas akan berlangsung secara normal. Kepler 1638b juga mungkin punya air dalam wujud cair di sana. Karena itu, Kepler 1638b juga menjadi kandidat yang bagus untuk diteliti lebih lanjut, melihat apakah planet ini berpotensi mendukung kehidupan. Semoga saja kita bisa mengetahui lebih banyak tentang planet ini di masa depan. Dan akhirnya, yang terakhir, Kepler 438b. Kepler mengkolonisasi planet lain seperti petualangan kosmik yang paling hebat. Ini adalah tantangan yang telah menarik imajinasi manusia selama berabad-abad dan merupakan sesuatu yang selalu kita impikan untuk dilakukan. Salah satu kandidat paling populer untuk peran ini adalah Mars. Dan hal ini nggak mengherankan, Mars adalah planet berbatu yang mirip dengan bumi dalam banyak hal dan bahkan memiliki bukti ada air di permukaannya. Hal ini menjadikannya kandidat utama untuk kolonisasi manusia. Banyak ilmuwan dan insinyur sedang menyusun rencana untuk mengirim manusia ke Mars dan membangun permukiman permanen di sana. Tapi bagaimana dengan kandidat lainnya?
Ada banyak planet dan bulan di tata surya kita, jadi kenapa nggak berkoloni di tempat lain? Misalnya, Ceres. Ceres adalah harta karun kosmik yang paling utama. Ceres adalah planet katai, bukan planet yang utuh seperti Pluto. Ceres terletak di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet katai ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan ukurannya sangat kecil. Ukuran keseluruhan planet ini hampir sama dengan ukuran negara bagian Texas. Jadi kenapa memilihnya? Karena Ceres bisa jadi merupakan sumber yang kaya akan sumber daya yang berharga. Permukaan Ceres ditutupi kawah dan fitur geologi lainnya, dan para ilmuwan meyakini kalau di bawah permukaannya terdapat lapisan es yang tebal. Artinya, jauh di bawah tanah, Ceres mungkin memiliki lautan air cair. Kalau hal ini benar, Ceres bisa menjadi sumber daya yang berharga untuk misi antariksa di masa depan. Ceres berpotensi menjadi sumber air untuk eksplorasi manusia di tata surya. Jadi, bisakah kita mengkolonisasi Ceres? Dan jika bisa, bagaimana caranya? Sebenarnya banyak ilmuwan dan penggemar antariksa yang sudah mengusulkan ide ini. Untuk bisa mengkolonisasi Ceres, kita harus menggunakan metode yang sama dengan yang digunakan untuk membangun koloni di bulan, Merkurius, dan satelit-satelit Jupiter dan Saturnus. Jangan khawatir, itu nggak sulit kok. Kita hanya perlu mencari cara untuk beradaptasi dengan atmosfer yang sangat tipis, suhu yang ekstrim, tekanan, dan hal-hal buruk lainnya. Tapi, yuk tetap berharap pada akhirnya semua bermuara pada sumber daya. Kita membutuhkan air, mineral, silika, dan bahan mentah lainnya. Semua ini akan membantu kita menciptakan koloni yang mandiri. Dan untungnya Ceres memiliki semua itu. Jadi pertama-tama kita bisa membuat tempat tinggal di dalam kawah Ceres. Kita bisa membangun kubah di sana yang akan melindungi kita dari berbagai hal berbahaya seperti radiasi. Kita juga bisa menambang regoliths di sabuk asteroid. Regolith adalah tanah sisa yang muncul akibat pelapukan kosmik pada batuan. Pada dasarnya, regolith mirip dengan lapisan permukaan tanah di bulan. Mengapa kita membutuhkannya? Ya karena kita bisa menggunakannya untuk mencetak lapisan dasar 3D di sebelah es sehingga pangkalan kita akan berada di dekat air. Lapisan dasar ini kemudian bisa kita gunakan untuk mencetak struktur lain seperti rumah. Kita juga bisa mengumpulkan es dan molekul organik untuk membuat air, dan dengan menggabungkan air dengan regolith, kita akan mendapatkan tanah yang bisa digunakan untuk menanam tanaman dan makanan. Bagus! Ada juga pilihan lain nih, koloni bisa dibuat di bawah tanah, artinya tepat di sebelah kerak es planet ini. Nah, kalau di masa depan kita menjadi ilmuwan super keren, kita bisa mencoba mempercepat rotasi Ceres. Kedengarannya gila, tapi akan sangat bermanfaat. Itu akan membantu kita menciptakan gravitasi buatan di dalam koloni bawah tanah. Dan ngomong-ngomong soal gravitasi, semua hal tersebut mungkin terdengar keren, tapi mari kita bahas kesulitan yang ada di depan kita saat melakukan kolonisasi. Untuk bisa mengkolonisasi Ceres, kita harus mengatasi sejumlah tantangan. Pertama-tama, kita perlu mengembangkan teknologi yang bisa membantu kita mencapai Ceres. Kita butuh pesawat yang bisa terbang jauh ke angkasa luar. Untuk itu, pertama-tama, kita harus menciptakan semacam traksi nuklir termal atau nuklir listrik. Dan mungkin jenis bahan bakar yang lebih canggih. Kemudian kita juga membutuhkan teknologi untuk membantu kita mempertahankan kehidupan di dunia yang kecil dan berbatu ini, yaitu alat untuk mengekstrak dan menggunakan sumber daya lokal. Selain itu, karena nggak ada atmosfer di Ceres, kita harus mengenakan pakaian antariksa dan tinggal di habitat bertekanan. Dan ini baru permulaan loh. Hidup di planet itu sendiri juga bukan tugas yang mudah. Sebagai contoh, bagaimana dengan temperatur yang ekstrim, atau radiasi, atau gravitasi yang sangat lemah? Yang terakhir ini jelas merupakan salah satu masalah terbesar. Gravitasi Ceres hanya 3% dari gravitasi bumi. Kamu tentu nggak ingin secara nggak sengaja terlempar keluar angkasa saat bermain sepak bola kan? Tapi, fakta lompatan apapun bisa membuatmu berada dalam perjalanan yang tak berujung bukanlah satu-satunya masalah.
Bahkan kalau kamu tetap berada di permukaan planet ini, kamu akan mengalami gejala dan masalah yang sama dengan para astronot yang berada di stasiun luar angkasa internasional. Misalnya, kehilangan massa otot, penurunan kepadatan tulang, penurunan penglihatan, dan masalah dengan sistem kardiovaskular. Wow, siapa sangka ya gravitasi begitu penting? Jadi kalau ingin bertahan hidup di Ceres, kita butuh banyak dokter atau semacam gravitasi buatan. Dan jangan tanya bagaimana gravitasi yang rendah akan memperlambat produksi dan pekerjaan. Tentu saja, kita nggak bisa apa-apa tanpa membahas uang. Mengkolonisasi Ceres akan memakan biaya yang besar, terutama dengan mempertimbangkan semua hal yang tadi kusebutkan. Namun terlepas dari semua itu, Ceres tetap menjadi salah satu kandidat terbaik untuk dikolonisasi. Sebagai contoh, Ceres mengandung banyak metana dan amonia, itu bisa digunakan sebagai bahan bakar yang diproduksi atau gas nitrogen. Atau kamu bisa menambangnya di sana untuk mengkolonisasi Mars dan Venus. Gravitasi rendah pun memiliki kelebihan, berkat itu akan sangat mudah untuk meluncurkan wahana antariksa dari Ceres. Bahan bakar yang terbuang akan jauh lebih sedikit, yang artinya transportasi dari Ceres ke planet lain akan jauh lebih murah dan efisien. Jadi meskipun Ceres nggak menjadi tempat tinggal permanen kita, Ceres bisa menjadi pusat transportasi yang baik. Semacam bandara antariksa gitu. Kita bisa menggunakannya sebagai pangkalan untuk menambang berbagai macam benda yang berguna dari sabuk asteroid. Kemudian kita bisa mengangkut semua sumber daya ini kembali ke Mars atau ke bumi. Ceres juga bisa menjadi stasiun pengisian bahan bakar untuk kapal-kapal yang melakukan perjalanan lebih jauh ke luar tata surya. Kedengarannya keren dan sangat fiksi ilmiah kan? Tapi tampaknya, upaya untuk membuat pangkalan permanen di sabuk asteroid masih harus menunggu. Mengkolonisasi planet lain merupakan tugas yang sulit dan kompleks, butuh kerjasama dan keahlian dari berbagai pihak, serta melibatkan pengembangan teknologi baru dan mengatasi berbagai tantangan. Sebelum kita pergi ke Ceres, kita harus membangun infrastruktur di bulan, Mars, dan di tempat lainnya. Kalau enggak, upaya kolonisasi di sana akan sangat mahal dan kemungkinan besar akan gagal sebelum misi masa depan bisa mencapainya. Tapi semakin banyak koloni yang kita ciptakan, semakin besar kemungkinannya, cepat atau lambat, kita akan membangun koloni lain di Ceres. Hal ini nggak hanya akan membuka sabuk asteroid untuk eksploitasi ekonomi, tapi juga menjadi batu loncatan menuju tata surya bagian luar. Pada gilirannya, hal ini akan mengarah pada kolonisasi bulan-bulan di Jupiter dan planet-planet lainnya. Dengan kata lain, manfaat dari kolonisasi Ceres bisa sangat besar, nggak hanya memungkinkan kita untuk menjelajahi dan memahami dunia yang menakjubkan ini, tapi juga bisa memberi kita sumber daya berharga yang bisa membantu kita untuk menjelajahi dan menetap di tata surya. Kehidupan di Ceres mungkin di sebuah sistem bintang yang sangat jauh, tepatnya 2600 tahun cahaya dari bumi, ada sebuah eksoplanet bernama Kepler 1658b. Planet ini merupakan planet gas raksasa yang mirip dengan Jupiter. Yang membedakannya dengan Jupiter adalah planet malang ini sudah ditakdirkan untuk hancur. Planet ini sedang berputar mengelilingi bintang induknya yang pada akhirnya akan berakhir dengan tabrakan dahsyat. Tapi yang paling menarik, para astronom tidak akan mengetahui fakta ini kalau bukan karena sebuah petunjuk kecil. Petunjuk itu adalah perubahan yang sangat kecil pada orbit planet. Perubahan ini tidak akan disadari jika para astronom tidak membandingkan data yang diterima teleskop-teleskop yang berbeda selama lebih dari 1 dekade. Lebih tepatnya, para ilmuwan telah mengamati ekso Jupiter yang melintas di antara planet kita dan bintang induknya setiap 2 minggu sekali selama 13 tahun terakhir. Dan mereka melihat kalau orbit planet ini semakin lama semakin mengecil. Setiap tahun, Kepler 1658b membutuhkan waktu 131 milidetik lebih sedikit untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintang induknya. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, planet ini akan bertabrakan dengan bintang induknya dalam waktu 2,5 juta tahun lagi.
Bahkan sebelum penemuan ini, model komputer memprediksi kalau beberapa planet akan menemui ajalnya dengan menabrak bintang induknya. Tapi inilah pertama kalinya para astronom mendapatkan bukti nyata akan hal itu dengan mengukur perubahan yang nyaris tidak terlihat pada orbit planet. Sekarang mereka tahu dengan pasti apa yang akan terjadi ketika sebuah planet akan menabrak bintang induknya, meskipun kita tidak akan bisa menyaksikannya. Tapi aku akan menceritakan sedikit tentang planet yang akan hancur itu. Planet ini ditemukan oleh teleskop antariksa Kepler milik NASA yang sudah tidak aktif lagi. Teleskop ini diluncurkan pada tahun 2009 dan misinya adalah menemukan planet yang mengorbit bintang lain alias eksoplanet. Dan eksoplanet pertama yang ditemukan teleskop Kepler adalah planet gas raksasa yang sedang kita bicarakan. Tapi para astronom membutuhkan waktu sekitar 1 dekade untuk memastikan kalau objek tersebut memang sebuah eksoplanet. Dunia ini seperti versi Jupiter yang lebih padat. Coba aja ambil 6 materi setara Jupiter, gulung menjadi bola yang lebarnya 1,1 kali lebih besar, dan begitulah ukurannya. Planet ini terkunci pasang surut pada bintang induknya, yang berarti planet ini membuat satu putaran penuh setiap kali menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintang. Akibatnya sisi yang sama dari planet gas raksasa ini selalu menghadap ke arah bintang. Ini sama dengan apa yang terjadi pada bulan. Satelit alami kita ini terkunci pasang surut terhadap bumi, itulah sebabnya kita hanya bisa melihat separuh permukaannya. Nah, apa yang membuat ekso Jupiter jatuh ke dalam bintang induknya? Proses yang sama yang mendorong bulan menjauhi bumi. Ketika bulan mengorbit planet atau planet mengorbit bintang, gaya gravitasi keduanya berinteraksi dan saling tarik-menarik. Itulah yang menyebabkan terjadinya pasang surut di bumi. Tarikan ini melepaskan sejumlah energi. Energi ini bisa membuat suatu objek makin cepat atau lambat. Pada kasus pertama, benda angkasa akan bergerak lebih tinggi. Di kasus yang kedua, benda itu akan bergerak lebih rendah. Dan inilah yang terjadi pada raksasa gas, masa bintang induknya 1,5 kali masa matahari. Jadi nggak heran kalau gaya pasang surutnya secara bertahap memperlambat gerakan planet ini, membuatnya jatuh ke dalam. Ini semua terdengar agak tragis, tapi tabrakan yang berpotensi terjadi ini bukanlah hal yang paling aneh yang pernah terjadi di luar angkasa. Yuk kita lihat yang lainnya. Sebagai contoh, Betelgeuse si raksasa merah di rasi bintang Orion mulai meredup pada tahun 2019. Hal ini membingungkan para astronom. Pada saat itu bintang tersebut sudah membesar, dan jika bintang ini menggantikan matahari, permukaan luarnya akan menyebar jauh di luar orbit Jupiter. Kemudian Betelgeuse menjadi lebih redup pada musim gugur 2019. Proses ini terus berlanjut sampai bulan Februari 2020. Perubahannya bisa dilihat dengan mata telanjang. Gak heran daya terang si bintang meredup hingga 2/3-nya. Saat itu para astronom yakin Betelgeuse akan meledak menjadi supernova. Mereka terus mengamati bintang tersebut. Tapi gak disangka bintang itu kembali ke keterangannya yang biasa. Berkat teleskop Hubble, para ilmuwan tahu kalau bintang itu telah melontarkan sebagian materinya, dan ini menghalangi sebagian cahayanya. Bagaimana dengan eksoplanet permen kapas? Ini adalah planet-planet khusus di luar tata surya. Planet-planet ini juga disebut super puff, massa jenisnya rendah sekali, makanya planet-planet tersebut tampak ringan dan mengembang. Tapi meskipun tampak seperti camilan di taman hiburan, planet-planet seperti itu sangatlah besar. Kalau dipikir-pikir, para ilmuwan sering menemukan hal-hal aneh di luar angkasa. Beberapa di antaranya tampak seperti gumpalan kabur, tapi ada satu jenis gumpalan yang tidak tampak seperti benda angkasa lainnya. Lingkaran radio ganjil hanya bisa dilihat dengan teleskop radio. Gumpalan-gumpalan itu bisa jadi merupakan sisa-sisa supernova, tapi ada juga astronom yang berpendapat kalau gumpalan itu merupakan lubang cacing. Lubang cacing adalah terowongan hipotesis antara dua titik yang sangat jauh di ruang angkasa. Misi Juno melihat sesuatu yang aneh di atmosfer bagian atas Jupiter. Fenomena yang tidak biasa itu adalah sprite biru dan elf yang berputar-putar di atas permukaan planet. Ini adalah dua jenis kilatan cahaya terang yang muncul dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan milidetik. Keduanya memanjang ke atas dan ke bawah permukaan planet. Di bumi, kilatan semacam itu biasanya terjadi pada ketinggian 96 km di atas badai petir.
Planet-planet liar tidak mengitari bintangnya, mungkin karena memang tidak ada benda-benda angkasa yang mengambang bebas ini menjelajah alam semesta dan bisa berada di mana saja. Planet-planet ini juga sulit ditemukan. Planet-planet liar hanya menghasilkan emisi yang lemah, tapi belum lama ini para astronom menemukan planet liar terkecil di Bima Sakti. Ukurannya lebih kecil dari Bumi, tapi sedikit lebih besar dari Mars. Semburan radio cepat adalah semburan gelombang radio yang sangat terang dan menyilaukan. Semburan ini mengandung energi sebanyak yang dihasilkan matahari dalam hitungan hari, tapi hanya berlangsung dalam hitungan milidetik. Sebagian besar semburan radio cepat ini berasal dari tempat yang sangat jauh di luar Bima Sakti. Namun baru-baru ini, para astronom mendeteksi beberapa di antaranya berasal dari galaksi tempat tinggal kita. Dan sumbernya adalah magnetar yang jaraknya 30.000 tahun cahaya dari planet kita. Jika memang ada, pasta nuklir merupakan materi terkuat di alam semesta. Terbentuk dari sisa-sisa bintang yang telah padam, materi ini akan tertekan menjadi materi yang kusut seperti spaghetti. Pasta nuklir bisa hancur, tapi dengan memberikan 10 miliar kali tekanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan baja. Belum lama ini, para ilmuwan menemukan bahwa salah satu bintang paling masif baru saja menghilang. Bintang itu berada 75 tahun cahaya dari Bumi. Biasanya jarak itu terlalu jauh bagi para astronom untuk bisa melihat bintang-bintang secara jelas. Kecuali kalau bintang-bintang itu sangat besar, dan bintang yang sedang kita bicarakan ini sangat besar. Bintang ini bersinar 2,5 juta kali lebih terang daripada matahari. Para astronom terakhir kali melihat bintang ini pada tahun 2011. Mereka memutuskan untuk memeriksanya lebih jauh beberapa tahun kemudian, tapi sudah terlambat. Bintang itu sudah lenyap. Bintang-bintang masif seperti itu biasanya meledak dalam supernova yang sangat terang. Tapi para astronom tidak melihat hal seperti itu dalam kasus ini. Ada teori yang mengatakan kalau bintang itu runtuh menjadi lubang hitam tanpa memicu supernova terlebih dahulu. Supernova memang bisa terjadi pada bintang-bintang yang mendekati akhir hidupnya, tapi sangat jarang terjadi. Kita tahu ada lubang hitam dan mungkin juga ada lubang hitam mini, meskipun keberadaannya belum terbukti. Tidak seperti saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini yang hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari sebuah atom. Masanya bisa bervariasi, tapi satu lubang hitam mini yang sangat kecil bisa saja memiliki massa 1000 mobil sedan. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro mungkin saja tercipta tepat setelah Big Bang dan menjadi awal mula alam semesta. Sebagian ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam mini yang melintasi planet kita setiap harinya. Lebih dari 7.000 tahun cahaya dari Bumi ada nebula Elang, gugus bintang muda yang baru berusia 5,5 juta tahun. Teleskop Hubble berhasil memotret beberapa siluet gelap di dekat pusat nebula. Itulah yang disebut pilar penciptaan, yaitu area pembentukan bintang yang aktif. Wah, keren banget ya!